Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Ustazah bisa kembali berjumpa dengan kalian melalui video pembelajaran PI kita hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Nah, nandaku sekalian, agar pembelajaran kita pada hari ini lebih berkah, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nandaku sekalian, pada hari ini kita akan kembali membahas tentang hadis. Nah, kali ini kita sudah sampai pada hadis ke-12, yaitu tentang waspada terhadap lisan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid dapat menulis dan mengetahui makna hadis ke-12, yaitu waspada terhadap lisan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan makna hadis ke-12, yaitu waspada terhadap lisan. Oke, konsep atau kunci konsep kita pada hari ini adalah menjaga lisan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga lisan dan seperti apa perintah menjaga lisan tersebut. Oke. Nah, silahkan buka di buku PI-nya, nandaku sekalian. Hadis ke-12, waspada terhadap lisan. Mungkin di kelas 1 atau di kelas 2 sudah belajar tentang hadis ini, tapi Ustazah mau kembali mengulangi tentang hadis waspada terhadap lisan ini. Oke, jadi hadisnya adalah Aksaru khotoya bani Adam fi lisanihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesalahan terbanyak anak cucu Adam ada pada lisannya. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asakir. As-Sahih nomor 534. Nah, jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa kesalahan terbanyak anak cucu Adam, yaitu kita, ya, kita sebagai seorang manusia, adalah terletak pada lisannya. Karena banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan itu tersebab lisan atau ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Entah itu ketika kita membantah orang tua, entah itu ketika kita mengejek teman, ataupun kemudian kita tidak sengaja untuk membantah guru, ya. Nah, itu semua adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan. Belum lagi kalau ada yang suka bergosip atau dalam Islam disebut dengan kata gibah. Nah, itu semua dosa-dosa yang dilakukan oleh lisannya kita. Setiap hari kita gunakan lisannya kita untuk berbicara. Bahkan mungkin kadang kita tidak sengaja ternyata kita telah membicarakan orang lain. Kita telah mengejek orang lain dengan lisannya kita. Nah, sampai kemudian ada hadis juga yang mengatakan bahwa jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Nah, anandaku sekalian, selain dosa-dosa yang bisa saja keluar dari lisannya kita atau dari perkataannya kita, nah ternyata ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita menjaga lisan kita untuk tidak marah, menjaga lisan kita untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, atau menjaga lisan kita untuk tidak menjelekkan orang lain. Nah, berikut keutamaan-keutamaannya. Nah, keutamaan menjaga lisan yang pertama, memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Nah, suatu hari Rasulullah SAW ditanya, siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Nah, di sini dikatakan ketika kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak berkata kotor, untuk tidak berkata bohong, atau untuk tidak menjelekkan orang lain, maka Rasulullah katakan bahwa
kita termasuk orang yang paling tinggi kedudukannya. Orang yang paling utama itu maksudnya orang yang tinggi kedudukannya. Ya, jadi sebaiknya dan sudah seharusnya menjadi seorang muslim itu kita menjaga lisan kita, ya, tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang tidak sopan terhadap orang lain, baik itu saudaranya kita, orang tuanya kita, gurunya kita, temannya kita. Tetaplah menjadi orang yang sopan santun ketika berbicara. Misalnya bicara sama ibunya atau tidak teriak sama ibunya ataupun sama kakaknya, apalagi sampai membantah, ya. Nah, keutamaan selanjutnya adalah dijanjikan surga. Jadi bagi orang-orang yang kemudian bisa menjaga lisan atau perkataannya, di sini dijanjikan surga. Nah, dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, ya, yaitu lidahnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, maka saya berikan jaminan surga untuknya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara tulang rahangnya, maksudnya itu adalah lidah dan mulutnya kita, ya, maka dikatakan diberikan jaminan oleh Rasulullah surga, ya. Jadi ketika kita mau dapat surga, senantiasa lisan ini dijaga untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Lebih baik digunakan untuk berzikir, membaca Quran, bersolawat kepada Allah, mendoakan orang lain, ya. Lebih baik digunakan untuk hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya keutamaan lainnya adalah dijauhkan dari neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa yang kemudian berbicara, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah tanpa kita berpikir apakah ini Allah suka atau tidak, maka dikatakan akan terjatuh dalam neraka jahanam. Ya, jadi senantiasa menjaga lisan, berkata yang baik seperti kalimat thayyibah misalnya, Masya Allah, Allahu Akbar, ya, Subhanallah, Alhamdulillah. Ya, lebih baik digunakan untuk mengucapkan kata-kata demikian, berzikir, berbicara yang baik, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, menasehati dengan kalimat yang baik seperti kalimat saran yang sudah kita pelajari, ya, di pelajaran tematik. Nah, lebih baik lisan kita digunakan untuk berkata yang baik agar tidak menambah dosa-dosanya kita. Oke, nah cukup sekian andaku sekalian. Syukron, jazakumullahu khair atas perhatian kalian pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah berikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.